Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai taraweh. Dinamakan taraweh karena zaman dahulunya kaum muslimin beristirahat sejenak di setiap 4 rakaat. Dinamakan juga qiyam Ramadan. Hukumnya sunnah muakkadah. Disunnahkan juga melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Jika seseorang melakukannya sendiri-sendiri atau melakukannya di rumah, maka salatnya tetap sah. Waktu pelaksanaan taraweh dimulai dari setelah sholat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Jumlah rakaatnya ialah 20 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaatnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Jika seseorang salam di setiap 4 rakaat, maka salatnya tidak sah karena tidak pernah ada contoh di zaman Nabi. Ada ulama juga yang berkata makruh sampai membatalkan salat. Kemudian berikut ada beberapa riwayat mengenai salat tarawih. Yang pertama ialah dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih di masjid pada suatu malam. Orang-orang bermakmum kepadanya. Malam berikutnya Rasulullah kembali salat tarawih dan jamaahnya semakin banyak. Pada malam ketiga atau keempat, jemaah telah berkumpul, tetapi Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Pada ketika pagi Rasulullah bersabda, "Aku melihat apa yang kalian perbuat. Aku pun tidak ada uzur yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Akan tapi aku takut salat tarawih akan diwajibkan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang kedua ialah dari Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Khattab pada suatu malam di bulan Ramadan menuju Masjid Nabawi. Sesampainya di sana, orang-orang sedang sholat secara terpencar. Ada orang yang sholat sendirian, ada pula orang yang berimam kepada seseorang, bermakmum. Maka Umar berkata, menurutku kalau mereka kukumpulkan pada satu imam akan lebih baik. Maka ia pun mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya di malam yang lain dan ketika itu orang-orang sedang sholat bersama imam mereka. Kemudian Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Akan tapi saat dimana mereka tidur, lebih baik daripada saat dimana mereka sholat. Maksudnya akhir malam lebih baik untuk sholat, karena saat itu mereka sholatnya di awal malam. Riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada beberapa riwayat mengenai rakaat sholat tarawih. Dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya para sahabat dahulu sholat tarawih di bulan Ramadan di masa Umar bin Khattab dengan 20 rakaat. Kemudian dari Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahwasannya manusia di zaman Umar sholat tarawih di bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Nah, 3 rakaat tambahan di sini merupakan 3 rakaat witir. Kemudian ada khilaf mengenai terkait bilangan sholat rakaat tarawih. Dari Abu Salmah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, tidaklah Rasulullah melebihi sholatnya baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanya baik dan namanya sholat tersebut. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan tanya baik dan namanya sholat tersebut. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Nah, apakah hadis ini menunjukkan larangan menambah sholat malam lebih dari 11 rakaat? Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan jumlah rakaat tarawih dan tidak boleh menambah lebih darinya. Hal ini dikuatkan oleh keumuman hadis Ibnu Umar. Salat malam 2 rakaat. Apabila salah seorang dari kalian khawatir datangnya waktu subuh, hendaknya ia salat 1 rakaat sebagai witir atas salat yang telah ia kerjakan. Bahkan yang dinukil dari para salaf sejak masa sahabat ialah salat tarawih dengan 20 rakaat. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah berlalu, dan inilah menjadi amalan kaum muslimin setelahnya. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni, dan pendapat yang terpilih menurut Imam Ahmad ialah 20 rakaat. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik yang berkata 36 rakaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat ibadah di bulan Ramadan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.